Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Bil barakah syamar sahibul wafadatul arifin al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah ya, malam ini manaqib yang ke-36, tinggal sisa 4 hari lagi. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa. Kembang-kembangnya sih sudah ada. Tadi ada telepon dari Pak Haji Ridwan, Bang Zul tadi Pak Selamat. Bang Zul tadi transfer uang. Terus tadi yang kedua istrinya Rahmat, tadi ada lagi mau transfer lagi katanya. Mudah-mudahan ya dan terlaksana untuk pembangunan yang kedua. Dan semua ini kita dedikasikan untuk abahku, karena sesuai dengan lakopnya ya, Majlis Zikir Abahku. Kalau kita pernah dengar, sebelum kita fana kepada Allah, fana dulu kepada guru. Fana di sini bisa jadi kita mengikuti sunnah-sunnah mursyid atau kebiasaan-kebiasaan positif seorang muslim. Kalau kita ikuti, insya Allah itu namanya barokah. Banyak sekali amalia ya, amalia yang kadang-kadang tidak perlu kita tanya dalilnya apa ya. Jangan bertanya dalilnya apa. Tidak mungkin seorang guru mursyid itu bodoh, tidak mungkin. Dan tidak mungkin seorang guru mursyid menjerumuskan murid-muridnya. Salah satu contoh sunnahnya, kebiasaannya memberikan makan setiap hari untuk murid-muridnya. Atau kebiasaan setelah ba'da sholat isya, kita sering mendirikan sholat sunnah, namanya sholat sunnah ba'diyah isya. Sholat sunnah ba'diyah isya dulu itu kebiasaan dari syekh mursyid kita. Itu termasuk dalam kategori adab-adab bertariqah. Nggak usah banyak nanya, nggak usah banyak ngomong, ikutin aja. Kalau kita mau buka dalilnya, banyak dalilnya. Cuma di sini kita sebagai murid tidak usah banyak tanya, ya, tidak usah banyak takon. Ilukeun baik. Yang mau mungkin seorang guru mursyid menjerumuskan murid. Di sini berkata Syekh Abdul Qadir Jilani Qaddasallahu sirrul aziz, ya, dauhan Tuhan Syekh Abdul Qadir, apabila datang kepadamu seorang fakir, maka jangan kamu mulai dengan pembicaraan ilmu pengetahuan.
tetapi harus mendahulukan kesayangan kepadanya, karena ilmu pengetahuan itu akan membuat dia takut, dan sikapmu yang lunak dan lembut akan membuat dia jinak bergaul dengannya. Ulah sok ditihulakin, jangan suka dimulai dengan ilmu. Ada orang bertamu ke rumah, ngobrol-ngobrol, ya, pas ngobrol ditanya masalah, ngomongan masalah ilmu saja, ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu apapun, padahal betulnya apa? Betulnya apa? Itu namanya tidak beradab, tidak berakhlak. Kalau mau dahulukan dulu kasih sayang, dahulukan dulu kasih makan dulu. Setelah semua terisi perutnya, baru kasih pengetahuan, baru kasih pengertian. Jangan didahulukan ilmu. Iya, daulah Tuhan Syabul Qadir. Bahkan Tuhan Syabul Qadir pernah berkata, barang siapa memberikan satu suap makan kepada orang yang lapar, pahalanya luar biasa. Jadi ibadah itu bukan hanya sebagai ibadah makhluk saja. Ibadah yang 5 waktu yang kita kerjakan itu rutinitas, ya, itu mah ibadah apa ya, yang nanti hasilnya akan memberikan manfaat untuk orang sekitar. Ada ibadah vertikal, ada ibadah horizontal. Jadi bukan sekedar ibadah seremonial begitu saja, rutinitas begitu saja, tapi harus ada efeknya. Banyak orang mengerjakan haji setiap tahun, bahkan dia berbangga diri, ya, untuk disebut religi oleh orang-orang sekitar dia. Tapi di sekitar dia banyak orang yang tidak makan, banyak orang fakir miskin, banyak yatim piatu yang gelar. Yang lebih baik, yang lebih bagus, mendingan dia tawaf berkeliling untuk melihat anak-anak yatim, orang-orang fakir miskin yang belum. Kalau kata Tuhan Syabul Qadir Jailani, satu suapan itu sama dengan ibadah 60 tahun. Satu suapan makanan kepada orang yang lagi lapar, itu ibadah seperti itu. Makanya luar biasa. Inilah sosok Tuhan Syabul Qadir yang akan diceritakan di Maqobah 36. Ada seorang wali yang telah dicabut kewaliannya oleh Allah, ya, dipintakan sama wali-wali yang lain, tidak bisa. Ternyata pas datang ke Tuhan Syabul Qadir, langsung, ya, langsung dikasih lagi kewaliannya, bahkan melebihi daripada itu semua. Makanya disebutnya kutub, ya, kutubul gausil a'zam, itulah laqab Tuhan Syabul Qadir Jailani sebagai kutub atau sebagai poros. Kalau kita berhadiah khusus ke hadiah Tuhan Syahnya, itu namanya poros. Syekh atau wali-wali yang lain pun akan ikut dengan sendiri, karena dia sebagai kutub, sebagai poros. Contoh di Maqobah 16 diceritakan, kalau kita mau makan, ya, hadiah dulu kepada Tuhan Syabul Qadir, kan, maka akan digampang rezekinya, akan dilancarkan semuanya. Nah, itu tidak apa-apa, langsung aja ngomong ila hadratus Tuhan Syabul Qadir Jailani kada salat Al-Fatihah. Itu sudah, tidak usah baca ke wali-wali yang lain, akan terikuti dengan sendirinya. Makanya sebutnya namanya wali kutub.
Maksud Tuhan saya di sini karena ilmu pengetahuan itu akan membuat dia takut, dan sikapmu yang lunak dan lembut akan membuat dia jinak bergaul denganmu. Pentingnya itu. Banyak orang yang sebutnya ahli ibadah, tapi terhadap orang-orang semakin jauh, semakin sering berantemnya. Itu perlu dipertanyakan, karena semakin banyak kita beribadah kepada Allah, semakin kasih sayang kita terhadap sesamanya. Kata Allah, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. Kata Allah, akhirnya kami panjatkan bagi Allah segala puji dan tiada limpahan taufik melainkan daripadanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyerahan diri yang disebut namanya tawakal, itulah orang-orang yang hebat, orang-orang yang gagah. Karena orang tawakal itu apa yang disebut, kalau kita suka sholat subuh di dalam kunut ada bacaannya alhamdu ala ma qadar. Jadi selalu memuji Allah, apapun yang dipilihkan oleh Allah selalu mengikuti tanpa ada penolakan. Itulah yang disebut namanya orang tawakal. Terserah Allah betul. Ya, dibikin apapun oleh Allah tetap ngikuti terus apa yang diinginkan oleh Allah, itu nanti hidupnya bakal enak. Yang membuat kita tidak enak yaitu terlalu banyak penolakan dari Allah. Jadi ini beritahu seluruh yang bab pertama ya. Ini sudah mau habis nih. Jadi dia udah mulai beberapa bulan yang lalu ini. Alhamdulillah nanti masuk ke bab yang kedua. Jadi kitab yang bernama Miftahus Sudur ini yang artinya kunci pembuka dada, dalam menyatakan uraian zikir kepada Allah yang bersifat rahman dan pengampun, yang dikumpulkan dari ucapan-ucapan ulama-ulama besar ahli tasawuf dan thariqah. Semoga Allah mengampuni kepadanya dan semoga Allah memberi manfaat kepada kita bersama dengan berkahnya rahasia dan ilmu-ilmunya. Wallahu a'lam. Jadi habis bab pertama. Insyaallah nanti minggu depan kita masuk ke dalam bab yang kedua. Nah, intisari daripada Miftahus Sudur ini, orang-orang yang mubtadiin, yang seperti saya, seperti kita yang di sini, untuk lebih memantapkan lagi apa itu thariqah, apa itu zikir. Ya, jadi zikir kita bukan zikir sembarangan, zikir la ilaha illallah doang, karena diniatkan dengan ilahi anta maksudi walillahu kamadlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifah. Inilah yang disebut zikir mahabbah dan ma'rifah. Di dalam keterangan Miftahus Sudur diawali dengan kalimat tadi, inilah yang disebut zikir mahabbah dan zikir ma'rifah. Dan tasawuf sendiri at-tasawwuful anfas, tasawuf ini lebih kepada menghargai nafas. Satu kali keluar masuk nafas itu diperhitungkan. Nanti Allah akan menentukan nanti di akhir kiamat. Makanya di sini orang-orang tasawuf itu lebih menghargai masuk dan keluar nafas kita itu dihitung. Makanya alhamdulillah
Murid-murid TKN Surya Raya sudah dibekali, sudah ditanamkan, ditalkinkan kalimat zikir ismu. Itu yang luar biasa. Maksud keluar nafas itu di kata Allah, fazkuruni azkurkum. Kamu mana ingat ke aing ingat ke mana? Cakap orang gitu. Ini kalau misalkan kiamat wa qu'uda wa ala junubihim seperti apa? 24 jam ini. Kalau tidak dibarengkan dengan zikrullah, tidak mungkin dalam keseharian kita mulut kita zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak mungkin. Tapi disinilah zikirnya, zikir ismu zat. Pada waktu di kamar mandi berdoa dengan istri kita sekalipun, tetap kita hidupkan ismu zat. Itulah zikir daim, terus menerus kalau tidak pernah putus. Karena pernah ada suatu cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam pada waktu malam mau tidur, ya, dia menghitung kudanya. Mau tidur dihitung kudanya, oh ini ada warna ini, ada warna itu. Pas pagi-pagi Jibril datang, sudah kamu menghitungnya? Dia menghitung sama Jibril, hanya lalai sebentar saja, sampai ditegur oleh Allah langsung. Makanya diniatkan kita zikir gimana? Ada tata cara sendiri. Kalau kita tidur diniatkan zikir, makanya kita mau tidur zikir dulu. Ayo zikir ismu zatnya, anu sampai kita tertidur. Tidurnya pun nanti akan dihitung sebagai zikir. Contoh kita pada waktu tawajuh, banyak yang pada waktu tawajuh sambil ketiduran kan. Contoh pada waktu tadi aja manakib, ya, dia tawajuh begini terus menerus akhirnya sampai tidur. Tetap itu dihitungnya zikir kepada. Kenapa? Karena kalau waktu dilewatkan sebentar saja, karena waktu itu tidak akan balik lagi, ya, saking mahalnya itu waktu, saking berharganya itu waktu. Kalau menurut Al-Hikam, Syekh Nu'atullah Sakandari, al-waktu saminun fala tadhi'u illa fi habisi. Waktu itu mahal, berharga, makanya pakai sesuatu yang mahal itu untuk yang mahal, untuk yang berharga. Karena waktu terlewat itu tidak akan balik lagi. Dalam ilmu tasawuf, ya, kalau kita menyia-nyiakan waktu, itu namanya melanggar sopan santun. Ya, di tasawuf dia melanggar sopan santun karena waktu. Ada lagi pembahasan hikam. Kenapa seperti itu harus tepat waktu? Karena kalau kita selalu tepat waktu, Allah memberikan bonus. Ada yang disebut bonusnya. Tapi kalau kita melewati waktu tersebut, tetap kita sholat, mengerjakan kewajiban kita, bonusnya tidak ada. Makanya ada juga namanya istiqomah. Bahkan Allah bicara wal 'asri innal insana lafi khusrin innanya inna tauhid lanya la tauhid itu lebih penekanan, maksudnya penekanan saking pentingnya waktu ini, dan sering banyak sekali manusia itu menyia-nyiakan waktu. Hanya balik lagi atas saufu wal atas. Kita saufu itu lebih kepada itu. Kita bicara masalah tasawuf karena kita bertoriko ilmunya tasawuf. Ini sangat penting sekali. Supaya apa? Tujuannya
tazkiyatun nafs, membersihkan batin kita, qalbu kita. Mungkin yang kemarin yang sudah ditalkin yang Bang Omi apa Latifah itu ya, itu jangan lupa ya, habis sholat menurut ajaran sadisi minimal setengah menit kan ya. Jadi mulai latifatul qalbi 1, ke latifatul ruh, ketiga ke latifatul sir, keempat ke latifatul khafi, kelima ke latifatul akhfa, keenam ke latifatul nafsi nautiqah, ketujuh ke latifatul qalb atau latifatul qulub. Ingat yang sudah ditalkin kemarin, berkewajiban setelah zikir biasa kita tawajuh hanya ini aja, tolong minimal dikasih kesempatan yang lain setengah menit. Kalau bisa ya agak lama gitu, ya minimal 1 putaran 33 ya, 33 nggak masalah itu. Soalnya orang gue sendiri talkin berkewajiban orang. Jadi kita berthariqah tujuannya apa? Supaya mengenal diri kita sendiri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Dan kalau ditanya itu dari mana, sedang apa, mau kemana, jadi tahu. Ditanya kenal hentinya, dari mana hentinya, dekat mana hentinya, iyalah orang itu sadar. Ya, makanya kita lupa ingatan. Lain lupa diingatkan, udah lupa iya dong, lupa ingatan. Ditanya sedang apa, nggak tahu. Inilah kita. Makanya dibersihkan kolbu kita melalui zikrullah. Medianya yaitu zikir kepada Allah. Eta lobana kan gitu. Contoh seperti orang yang jadi TKI. Biasanya kalau jadi TKI itu kontrak 2 tahun ya. Pasti dia kangen pengen pulang ke kampung. Tapi orang boro-boro kangen hayang pulang ke Allah. Nu aya ge bisa mah urang mau mayar ka Israel. Iya kan? Mangana urang mah datang lagi dipaksa. Dijemput lagi ke Israel dipaksa. Lamun tidak berkenan dengan ya ayuhan nafsul mutmainnah. Orang geus bisa mengendalikan diri, hawa nafsu, emosinya geus dijak, geus bener. Karena orang yang dipanggil irji'i ila rabbiki radiyatan ma, datang tah Israel ka urang. Dipanggil, didatangi, uluk salam dulu, lamun kaji labanu soleh. Tapi lamun kos di rumah orang kos di rumah masa ayo sih terbaik itu join itu bahasa. Soalnya lamun dipaksa mah orang mah teh geni poho bae. Makanya kudu dipaksa. Tapi orang-orang yang soleh atau para aulia Allah bukan seperti itu. Uluk salam, nanya heula, ampunan. Saya amanati Allah itu dengan jemput bangsa gitu lah. Tapi kalau menjelma orang soleh kamu lagi alhamdulillah emang aku ditangguhan di kamar. Kok Israel datang kene baik tuh bisa kos gitu. Ayo orang lain. Makanya berkenan dengan waktu tasawuf dekir. Lamun orang berhipotesa
Ya, kita sudah diponis oleh dokter bahwa umur kita seminggu lagi akan meninggal. Nih kita berhipotesa ya, berapa harga mahalnya waktu itu. Setelah 3 hari lagi, dokter baru menemukan obat yang bisa memperpanjang hidup dia. Cuma 2 minggu. Harganya 100 miliar. Bagi orang yang mampu pasti akan dibeli. Waktu itu mahalnya sangat. Makanya jangan sampai terlewatkan. Ayah anu silsilah nasaran, anu silsilah TGN, silsilah Qadir Naqsyabandiyah, Asifli. Seorang Asifli itu, Syekh Asifli itu, ya, menurut riwayat, sengaja dia membawa pecut untuk memecut dirinya. Kalau dia sampai lalai terhadap dirinya, tidak ingat kepada Allah, dipecut dia. Seperti itu. Pohon di Allah hatena. Itu Syekh Asifli sampai menanamkan disiplin untuk diri sendiri. Betul sekali itu. Makanya alhamdulillah di gojrak terus di maghrib ke isya, di isya istirahat sakit mana kita goreng ngaji modal. Ayah tuh cerita malam minggu ira tuh. Ayah mau bilang ampun, ayah ini ampun. Cerah ini. Mabok kayak gini mah. Di maghrib sampai ke tengah putih, sampai ke isu. Maksudnya apa? Mendisiplinkan, mujahadah orang. Bersungguh-sungguh riyadhah hidup orang. Tujuan harinya lebih bisa menghargai waktu. Ditanamkan jengki ya Mas Saudara. Wari saya mungkin Allah memberikan karunia ke diri saya. Saya buka pengetahuan sampai saya sih. Kita doang. Kan jadi gila mujudnya orang ilmu orang yang manfaat, orang pengen. Ilmu mal kurang ini udah siap ilmu tenang ya. Yang disebut ilmu manfaat lamun cak di taklim mutalim ai jelema pinter sebagaikan keledai membawa kitab tuh jelema ilmu itu manfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri pun tidak bermanfaat. Suatu saat kalau udah seperti itu hilang namanya barokah. Ilmu itu yang penting itu yang barokah. Makanya amalia ini apapun tidak pernah saya tutup-tutupi, saya buka semuanya. Mulai kita dari mandinya, ayo mandi tobatnya kita disarankan di sini. Minimal tiap malam minggu kita mandi tobat di sini. Kalau memang nanti ada kolam, ya, suatu saat kita ada kolam, kita bikin pakai kolam mandi tobatnya. Jadi tata cara mandi tobat di kolam itu kita niat nawaitu ghusla ta'ala, ya, nyelup kita pala kita ke bawah nyelam, hobi yang kuat, zikir hobi, tahan apa sekuatnya dalam air. Sudah tidak kuat lagi, naik lagi, ambil napas lagi, turun, terus continue seperti itu. Ya, tapi kalau ada khususiah yang ingin menghilangkan hal-hal negatif dalam tubuh kita, itu bagusnya mendingan ke laut. Ya, karena di laut sendiri, laut itu sudah mengandung energi yang sangat banyak. Laut juga. Ada, saya juga punya tata cara begitu. Kita nyirup begitu. Cuma sebelumnya kita baca Fatihah 41 kali, terus kita baca istighfar sekuatnya. Ya, nyelam sekuatnya baca istighfar, sudah tidak kuat lagi, ambil napas lagi, nyelam lagi, baca ya kayu-kayu. Terus sampai lemas. Kenapa? Menurut konon cerita Prabu Kian Santang pun yang digodok itu ya, ada tempat suci yang digodok Garut itu,
pada waktu sudah memasuki bertorikohnya, ilmu-ilmu apapun yang ada dalam diri dia digorong, dibersihkan semua. Karena kalau sudah masuki bab ini, pintu ini, semua harus dibersihkan kalau bisa. Tapi kalau misalkan masih ada pun, insya Allah kalau kita sering mendalam zikir kita, nanti akan tersaling dengan sendirinya. Kalau memang itu tidak cocok dengan tubuh kita dan bawa hal-hal begitu bukan negatif untuk tubuh kita, akan berzikir dengan sendirinya. Tapi kalau memang ada haknya dan itu bagus untuk diri kita, insya Allah. Karena ada cerita juga dari mana? Dari Jogja itu ya. Dia seorang pengamal ilmu seperti itu, hilang dengan sendirinya. Katanya ilmu kekebalan, ilmu apanya semua hilang semua. Itu mungkin yang kurang bagus, yang tidak baik. Tapi kalau yang baik, insya Allah akan tambah baik dan tambah bagus. Ya, itulah hebatnya zikir. Dan zikir orang teh zikir yang bersanad, zikir ayat silsilah. Ibtau sudur juz yang kedua.